Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Orang baik meninggal 92 tahun, ya. Dalam sebuah hadis itu sudah tidak dicatat lagi keburukannya kalau orang meninggal sudah di atas 80, 90, apalagi kalau sampai 100 itu udah gelarnya Habibullah. Ya, dinyatakan tadi Ustaz Isa menyatakan giginya masih utuh. Ya. Itu Ahmad Ghazali pengarang Abi Suja. Ya. Satu Garib. Itu umurnya 160 tahun meninggal. Masih utuh, giginya, matanya masih bagus, telinganya masih bagus. Ketika ditanya, apa resepnya? Engkau ini sampai usia begini masih bagus semuanya. Hafidhullah fil sighar wa hafidhullah fil kibar. Aku jaga anggota tubuhku ini dari tidak bermaksiat sejak kecil, maka Allah jaga sampai usia sepuh, sampai tua. Nah, ini ya. Jadi ini pelajaran ala kulli hal. La yaradul qadha 'inda du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Jadi solusinya supaya kita selamat, minta doa supaya selamat, supaya jauh daripada bala, jauh daripada fitnah. Ya, bisa itu ulama-ulama menganjurkan sholat. Boleh malam ini, boleh besok. Ya, salat taful bala 4 rakaat. Setelah Al-Fatihah baca inna a'taina kal kautsar 17 kali. Ya, baru Al-Ikhlas 5 kali, Qul huwallahu ahad, baru Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Nah, ini dilakukan selama 4 rakaat sama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat. Jadi nggak usah pakai tahiyat awal, ya langsung. Nah, boleh kalau dibikin kalau malam 2 rakaat 2 rakaat. Ada riwayat menyatakan salatul lail masna masna. Kalau dibikin malam dibikin 2 salam. Tapi kalau sholat siang langsung 1 salam, sama dengan tasbih juga begitu, ya. Ini sedikit tambahan, ya. Kemudian apa lagi yang menolak takdir buruk? Sedekah, ya. Inna sadaqah tudfi'u 70 min abwabil bala. Sedekah itu menutup 70 pintu daripada bala. Hasinu amwalakum bizakah, dawu mardakum bisadaqah, wa hasinu amwalakum bizakah. Obati penyakit kalian dengan sedekah dan bentengi harta kalian dengan zakat. Ya. Jadi musibah banyak, ya, tapi yang paling masalah musibah dalam urusan agama. Orang sakit, miskin, apa saja musibah. Ya, urusan dunia paling parah-parahnya berakhir dengan kematian. Sudah mati selesai. Tapi kalau musibah dalam urusan agama, ya, dalam akidahnya salah, ibadahnya salah, sholatnya akhlak nggak bagus, ini dikubur musibah. Nanti dibangkitkan di mahsyar musibah, di siratul mustaqim musibah. Nanti masukkan ke dalam neraka, nauzubillah, musibah yang paling akhirnya. Ya, jadi wala tajal musibatina fi dinina, jangan kau jadikan musibah kami dalam urusan agama. Ya, dan yang ketiga tadi, cari sebab musabab.
Nabi kuat makan sama orang yang lepra, orang yang penyakit menular. Tapi kita suruh menghindar. Kalau fisik kita ini nggak kuat, iman kita nggak kuat, akidah kita belum kuat, tidak seperti Nabi. Maka kita cari sebab musabab, bersih-bersih, ya, nyapu, mandi, nah itu, ya, tidur teratur, makan yang sehat, ya, insya Allah diberikan sehat, panjang umur, ya, itu. Baik, ini sedikit saya baca kitab Dua Babul Hadis, ya. Baik, ya. Ini karangan Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Baik, ini pas, ya, so far kan 0, ya, sifir, ya. Nah, ini tentang bab Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari titik 0 segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan sebuah hadis apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, aqta, terputus, wajdar, wajzam, ya. Ada sesuatu yang hilang, naqis wa qalil barakah, ada yang kurang dan kurang keberkahannya. Yes. Baik, ini saya bahas, baca tentang kitab tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bab tsalits fi fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba asy-syaitan kama yazubbu ar-rasus 'ala an-nar. Tidaklah seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali meleleh, ya. Meleleh itu setan seperti melelehnya timah yang terbakar. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia langsung mau makan nih, setan mau makan makanan kita. Kita baca Bismillah, dia meleleh. Kita mau minum, dia meleleh, nggak bisa ganggu kita, ya, terbakar semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah Ta'ala al-kiramul katibin ay yaktubu fi diwani 400 hasanah. Ini baru satu kali nih. Tidaklah seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat yang mulia untuk menulis dalam catatan daftar amalnya 400 kebaikan. Nah, ini kalau kita baca satu kali, ya. Gimana kalau kita baca 2 kali, ya? Ada satu orang yang terkena penyakit, dia tidak baca doa apa-apa, cuma Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Ya, terutama kalau mau tidur itu, ya, membaca Bismillah 21. Man qara Bismillahirrahmanirrahim wahidu 24 marrah qabla an-nawmi apa? Hufidha minas saraq wal gharaq wal haraq wa mautul faj'ah. Aman dari pencurian rumahnya. Garak dari tenggelam, ya, dari kebanjiran, wal harak dari kebakaran, wa mautul faj'ah dan dari mati tiba-tiba, nggak sakit, nggak apa, tahu-tahu lagi meninggal, dicabut nyawa kita, ya. Nah, kita di akhir zaman itu banyak terjadi. Makanya kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan selain keutamaan tadi ini ditulis setiap Bismillahirrahmanirrahim 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim lam yabqa min dzunubihi dzarrah. Ya. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak tersisa daripada dosanya walaupun setitik zarrah, ya, biji sawi, lubang, ya, kalau rumah kita ada lubang sedikit. Dulu tuh ada rumah-rumah apa dari kayu tuh, ada lubang, nah itu namanya zarrah, bisa juga diartikan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kataba Bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillah ghafar lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ya, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan yang bagus, ya, dibagusin tulisannya, karena pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Allah. Kalau yang lalu nggak apa, ini yang akan datang itu ya. Ya, jadi kalau kita punya tulisan bisa kaligrafi, tulis yang bagus dengan pengagungan sama Allah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, falyamuddir rahman. Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama' bil kawakib, wa zayyana al-malaika bi Jibril, wa zayyana al-jannah bil hur wal qusur, wa zayyana al-anbiya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyam bi yawm al-jum'ah, wa zayyana al-layali bi laylatil qadr, wa zayyana ash-shuhur bi syahr Ramadan, wa zayyana al-masajid bil Ka'bah, wa zayyana al-kutub bil Qur'an, wa zayyana al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian menulis bismillahirrahmanirrahim, perpanjanglah mimnya. Ya, ada. Itu ya. Falyamud ar-Rahman gitu, ya. Sesungguhnya Allah SWT menghias langit dengan bintang-bintang, menghias malaikat dengan adanya malaikat Jibril, menghias surga dengan bidadari dan istana-istana, dan menghias para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghias hari-hari dengan hari Jumat, dan menghias malam-malam dengan malam Lailatul Qadar, dan menghias bulan-bulan dengan bulan Ramadan, dan menghias masjid dengan Ka'bah, dan menghias kitab dengan Al-Qur'an, dan menghias Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hiasan. Ya, nanti dalam riwayat mim Allah Ar-Rahman, mim yang ketiga dan mim yang ketiga itu di surga keluar sungai. Ya, jadi 4 sungai itu. Sungai susu, sungai khamar, sungai madu, sungai apa ya? Airnya. Ya. Salsabila sungai itu keluar dari Bismillahirrahmanirrahim nanti di surga. Ya. Bismillah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bariya minal kufur wan nifaq. Dan barang siapa menulis, tentunya ini semua menulis dengan penghormatan, dengan pengagungan. Siapa menulis dengan rahman, dengan pengagungan, ditulis termasuk orang-orang yang baik, abror. Ya. Dan terbebas dari kekufuran dan kemunafikan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Dalam hadis yang lain nyatakan, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah ampuni dosa yang lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, fa innan nas idza katabu yamna'uhumul malak an dzalik. Ya. Dan dalam sebuah hadis dinyatakan, siapa yang berdiri lalu membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, sesungguhnya manusia jika ingin menggibah kalian, mau menggosip kalian, maka malaikat melarang, mencegahnya. Jadi nggak bisa ngomongin kita. Ya, dari wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalik wakkala Allah bihi malakan yamna'hum min al-ghibah hatta la yaghtabakum. Ini bagus juga nih. Tadi mau berdiri dari majlis, ini kalau mau duduk. Jadi mau duduk, mau berdiri sama. Baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Siapa yang membaca tersebut, maka Allah mewakilkan seorang malaikat yang mencegah daripada penggosipan, ya? Sehingga manusia tidak bisa menggosip kalian. Nah, jadi kita kalau artis-artis atau kita mungkin digosipin sama orang, mungkin nggak jarang baca doa ini. Jadi kalau mau terbebas dari gosip, ya, selain jangan kita bikin sensasi yang aneh-aneh, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya. Ya, kalau digosipin, kalau kita tidak melakukan, ya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Namanya buhtan itu.
Ya, kalau gosip itu kan zikru ahoka bima yukrah wa in kunta shadiqan. Itu namanya ghibah, definisinya ghibah. Menyebut saudaramu yang saudaramu tidak suka mendengarnya walaupun benar. Ya, sebuah hadis yang paling mengancam tentang masalah ghibah itu yaitu istrinya Rasulullah. Salah satunya datang ke rumah Siti Aisyah ingin berjumpa sama Rasulullah menyampaikan sesuatu. Sekembalinya salah satu istri ini, Siti Aisyah menyatakan, innaha jamilah walakinnaha kadza. Ay kasirah. Ya. Rasulullah dia itu cantik, sayang gini. Pakai isyarat doang, sayang begini. Artinya pendek, kurang tinggi. Rasulullah marah. Menyatakan, sepenggal kalimatmu ini kalau dilempar kepada lautan yang bening, dia akan keruh, akan jadi bau. Maka kata ulama ini sebuah hadis yang paling mengancam kalau kita ngegosip sama orang. Hati-hati. Ya. Tuh orang tuh si pendek, ya, si hitam atau si walaupun benar, nyatanya benar pendek atau hitam, tapi kira-kira kalau orang dengar suka nggak dia ngomongin? Tidak. Nah, itu kalau nyata, ya, dosanya besar. Ya. Bagaimana kalau tidak nyata? Buhtan, dibohong, dusta. Nah, itu dosanya lebih besar lagi. Ya, semoga Allah SWT lindungi kita daripada ghibah dan namimah. Nah, ini besok doa, sedekah, bersih-bersih, dan kita di Majlis Al Khair wal Barakah kita bikin. Kalau yang mau ikut bersama kita orang boleh, ya, salat full bala, ya. Mau salat di rumahnya masing-masing silahkan, ya. Kita dengarkan dari ceramah tausiah dari Habib Abdul Rahman. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan istilah ziyadati. Syekh Zakaria Al-Ansari kalau membahas satu masalah hukum dalam kitab Fathul Wahhab, Kiai Haji Muhammad Zubair mengatakan orang yang hatinya belum bisa dijaga dari sifat ujub dan sombong, jangan baca kitab itu. Maknanya apa? Kalau sudah jadi kiai, sudah jadi seorang yang sofaul qalb, sudah bersih hatinya, maka diizinkan membaca kitab Fathul Wahhab. Alasannya karena setiap ada penjelasan ulama selalu beliau tutup ziyadati. Kalau dari saya tambahkan begini. Nah, ini takut secara psikis ke bawah. Semua ucapan orang akan dikoreksi terus. Yang benar saya. Tapi untuk kelas beliau sah-sah saja. Syekhul Islam. Tadi yang disampaikan oleh guru kita, ya, Al-Habib Bagir, itu luar biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat ada kisah disebutkan di kitab Hilyatul Auliya. Bishr Al-Hafi diberikan oleh Allah ilmu laduni karena sebab pengagungan dengan tulisan. Di kertas ada tulisan Ismullah di situ, nama Allah di situ. Fir riwayat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan mabuk, yang menginjak itu kertas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil itu kertas, bawa pulang ke rumah, dimuliakan itu kertas yang ada tulisan Allah di situ, nama Allah di situ. Akhirnya dia kasih wangi-wangian, dia bersihkan dari kotoran di kertas tersebut, kemudian dia pajang di kamarnya. Sambil dia melihat tulisan itu, dia mengagungkan, Masya Allah, ini nama yang maha agung. Dalam keadaan mabuk, kan? Akhirnya tertidur beliau. Ketika beliau tertidur, terdengar suara hatif. Hatif ada suara, wujudnya tidak ada. Jadi bahasa sekarang telepon. Telepon itu suaranya ada, orangnya kelihatan. Kalau dibaca di majalah zaman sekarang, beda dengan baca kitab abad 3 Hijriah. Istilahnya jadi berbeda.
Kalau hatif di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tarajum, managib para asfiya itu, kalau disebut hatif bukan telepon. Tapi kalau di majalah kekinian ini, majalah berbahasa Arab, hatif telepon. Nah, itu namanya ilmu filologi, falsafatul lughah. Harus cari tahu sejarah kosakata itu. Nah, hatif, beliau mendengar di dalam mimpi ada hatif suara, tapi wujudnya tidak ada, menyatakan, ya Bishr, qad tayyabta ismi fid dunya la utayyibannaka la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, kau sudah memperbagus namaku di dunia, maka aku akan membaguskan namamu di dunia dan di akhirat. Bangun dari tidur, Allah berikan ilmu laduni. Tapi setelah itu belajar juga kepada para imam. Fi riwayah al-Imam Musa al-Kadzib. Bahkan Imam Ahmad itu menyanjung beliau. Bishr al-Hafi dianggap di kampungnya orang yang tidak memiliki ilmu karena tidak ada riwayat pesantren beliau. Pernah jadi santri itu gak ada. Tiba-tiba jadi seorang wali yang dimuliakan oleh para ulama, para aulia. Maka biasa menggosip di majlisnya Imam Ahmad. Ada riwayat mengatakan ini kepada Imam Ma'ruf al-Karakhi. Fi riwayat ukhra kepada Bishr al-Hafi. Mereka mengatakan, wahai Imam Ahmad, kami melihat engkau sangat memuliakan Bishr al-Hafi. Padahal dia bukan min amsalina, bukan golongan kita yang pakar bidang hadis, pakar ilmu. Kenapa dimuliakan kepada Bishr al-Hafi? Apa kata Imam Ahmad? Al-murad bil ilm wasala ilaihi Bishr al-Hafi. Yang kalian maksud dengan ilmu itu, ya Bishr al-Hafi sudah mencapai ilmu itu. Nah, ini pengakuan dari Imam Ahmad, beliau memuliakan kepada Bishr al-Hafi karena Bishr al-Hafi ini diberikan ilmu laduni karena sebab memuliakan nama Allah. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah pertanda ada takwa dalam hati. Kalau di dalam Al-Qur'an semua surat dibaca basmalah kecuali surat Bara'ah atau Taubah. Ya, dimakruhkan. Pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa basmalah tidak bisa dibaca di surat At-Taubah? Hukumnya makruh kalau fuqaha menyatakan demikian. Beliau waktu itu mengatakan, saya belum tahu. Nah, ini tawadhunya nih. Padahal dapat doanya Nabi, Allahumma 'allimhu Al-Quran wa ta'wilah, fi riwayat faqihhu fid din. Nabi doakan langsung, diberikan ahli ta'wil, ahli fikih. Tapi ada pertanyaan, dia tawadhu. Sebenarnya ini etika. Kalau Ibnu Abbas mampu menjawab itu. Tapi masih ada gurunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau katakan, nanti saya bertanya ke guru saya, Sayyidina Ali. Padahal beliau tahu. Akhirnya dilaporkan pertanyaan ini kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian bertanya beliau, wahai Imam Ali, kenapa basmalah itu tidak bisa dibaca di surat At-Taubah? Maka Imam Ali mengatakan, nazalat basmalah bil amni. Basmalah itu diturunkan membawa keamanan. Sedangkan surat Bara'ah itu isinya bisuyuf, dengan pedang, peperangan. Maka tidak bisa keamanan itu digabung dengan peperangan. Maka makruh hukumnya membaca basmalah di surat Bara'ah. Di dalam hadis juga ada basmalah hadis. Basmalah hadis itu hadis yang disebut oleh para muhadditsun musalsalatu al-awwaliyah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Fi riwayat yarhamukum man fis sama. Ya, ada dua bacaan. Kalau yarhamukum itu kalimat doa. Sayangilah yang di bumi, niscaya nanti di langit mendoakan kalian dengan diberikan rahmat oleh Allah. Tapi kalau di mazum yarhamkum itu adalah jawab syarat.
Jadi kalau kalian sayangi segala sesuatu di bumi, pasti yang di langit akan sayang kepada kalian. Ini disebut basmalah di dalam hadis. Dan biasanya kalau belajar hadis kepada salah satu guru hadis, muhaddits atau musnid atau hafiz, hadis pertama yang diriwayatkan dengan sanad sampai ke Rasul, dari dirinya ke gurunya sampai ke Rasulullah, biasanya hadis ini, sehingga dinamakan al-hadis al-musalsalatu al-awwaliyah. Bahkan ada satu kitab ditulis oleh salah satu ulama namanya Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Kitabnya berjudul Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Itu kan kitab itu ditulis karena sebab terinspirasi dengan hadis kasih sayang Allah tadi. Terinspirasi juga dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga Ar-Rahimuna yarhamu ar-Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Makanya di awal cerita itu disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk surga sebab kasih sayangnya kepada seekor burung. Fir riwayah, satu kandang burung itu yang beliau pergi ke pasar, dilihat ada burung di dalam sangkarnya. Beliau kasihan, ini burung mau keluar tidak bisa. Zaman sekarang juga ini penyiksaan ke ayam tuh. Ayam warna-warni itu diculupkan berapa malam di situ. Ini zalim anak. Kasihan anak ayam. Memang indah warna-warni, ada merah, ada. Tapi kita tidak tahu ini ayam. Dia dari malam itu sudah direndam gitu. Belum lagi pisah sama induknya, masih kecil. Ini saya sarankan hal-hal kecil begini kalau perlu dihindari. Banyak riwayat sebab tidak punya kasih sayang sama hewan bisa menyebabkan masuk neraka. Dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka sebab kucing yang dia kurung tidak diberikan makan sampai meninggal. Sebaliknya ada yang masuk surga berikan minum. Ya, dalam Sahih Bukhari itu ada dua kisah. Satu wanita wanita pekerja yang tidak baik, akhirnya diberikan minum kepada anjing sumur. Nah, ini juga analisanya dalam nih. Sumur di Arab tuh ratusan meter semua. Level Jawa 1 ya 1 meter. Kasih amal yang lain biar masuk surga, jangan amal lain. Itu sumur di Zil Arab dalam. Tapi lihat dia kasihan kepada itu anjing, dia masuk. Turun lagi ke bawah ngambil air, dikasih minum, masuk surga. Tapi dita'liq oleh Sayyid Abdul Al-Ghumari atau Ibnu Hajar, itu bukan berarti dia ini melakukan maksiat dengan profesinya itu, kemudian beri minum anjing, pulang meninggal masuk surga, bukan. Itu ada lanjutan kisahnya. Sebab dia memberikan minum kepada seekor anjing tersebut, Allah Ta'ala berikan kasih sayang kepada wanita itu. Pulang ke rumah dia mandi janabah, kemudian dia ibadah, bertobat, mohon ampun atas dosa-dosanya, meninggalnya dalam keadaan ibadah, dan ketika meninggal dalam keadaan tobat seluruh dosanya diampuni. Jadi bukan ngasih minum langsung masuk surga, tapi karena sebab itulah yang mengantarkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi Sayyidina Umar pergi ke pasar, lihat ada burung dikurung. Walaupun hukum piara burung boleh-boleh saja. Ya. Ya Umair ma fa'ala Nugair, ya dalilnya. Ya. Rasulullah ke rumah adiknya Anas bin Malik piara burung kecil. Tahu-tahu burung itu mati. Menangis ini anak. Nabi sempatkan waktu hibur hati anak tersebut. Nabi katakan, "Ya Umair ma fa'ala Nugair." Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini sehingga kau menangis, kata Rasul. Ibnu Hajar Asqalani wa Imam Al-Qastalani mengatakan ini dalil piara burung boleh. Soalnya Nabi tidak marah. Kenapa kau piara burung? Tapi dikasih syurut. Harus dijaga dengan baik, ngasih makan, ngasih minum. Ya. Ini tambah pekerjaan baru. Ada yang piara kucing. Makanan kucing lebih mahal dari pemiliknya. Kucing-kucing sekarang. Jadi saran saya, ada sunnah-sunnah yang lain. Ini kan juga masih khilaf apakah sunnah atau tidak piara kucing, atau kalau burung mubah. Tapi kalau sudah menyusahkan kita,
Ya jangan. Apalagi sampai mereka teraniaya karena sebab kita tidak mengurus dengan baik. Gitu. Urus manusia saja masih belum benar, mau urus hewan. Itu yang dalam rumah ngasih makan yang betul tuh anak istri. Ya. Nah ini tentang basmalah rahmah. Akhirnya beliau beli itu karena kasihan. Saya beli semuanya. Sayyidina Umar Khattab. Kemudian dilepas semuanya. Dilepas. Ditanya kenapa? Saya gak tega lihat ini burung-burung pengen bebas tapi gak bisa. Jadi saya sengaja beli untuk melepaskannya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita beliau meninggal dunia. Itu beberapa sahabat bermimpi bahwa Sayyidina Umar itu bertemu dengan Sayyidina Umar dan ditanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana ma fa'alallahu bik, apa yang Allah balas kepadamu? Kata Sayyidina Umar, Allah ampuni semua dosa saya dan Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Karena sebab amalan yang tidak terduga, kata Sayyidina Umar. Dari mana? Atau amalan apa sehingga Allah mengampuni seluruh dosamu? Sayyidina Umar mengatakan, amalan saya membebaskan burung itu. Karena saya kasihan, maka Allah merahmati saya sebab saya berkasih sayang kepada makhluk Allah burung. Maka diberikan judul Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, nasihat burung kecil. Diambil dari kisah itu, burung kecil usfur, dijadikan nama kitab. Kemudian terakhir, alhamdulillah kita beberapa hari ke depan kita bergembira, ya, tanamkan hati kita bergembira, kemudian mengagungkan hari lahir Nabi kita tercinta Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kenikmatan yang besar. Alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wulidal huda fal kainatu diya wa famu zamani tabassumun was-sana wa ruh wal mala'ul malaiku hawlahu lid-dini wa dunya bihi busyra. Anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'a bi nurikal ufuq fa nahnu fi dzalika diya wa dzalika nur was-subul rasyadi nahtariku ya khaira man dufina bil qa'i a'zamuhu fa tawba bi tibihinal qawu wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al judu wal karamu anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu 'inda sirati idza mazallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaa'un wala lawhun wala qalamu farhan ma'ana farah bin nabi asa 'alaina yadu ya marhaban syahru rahmatuhu 'alaina amu syahrul atayal jazila wal minan wal ulum fakhan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multabisun garfan min al bahri aw rashfan min diyami wa waqifuna ladayhi 'inda haddihi min nuqtatil ilmi aw min shaklatil hikami fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi dahma da'atun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fa yu'bira anhu natikun bifami inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima alim salata ala nabi Muhammadin fa qabulha hatman bi ghairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin illa salata ala nabi Muhammadin. Kita absen ke Rasul dengan salawat dan salam. Kita lapor nama kita kepada beliau, mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat. Kita bisa hadiri acara-acara maulid yang diadakan dimanapun, khususnya kepada acara guru mulia kita Al-Habib Muhammad Baqir. Kita hadir bahagia, ya. Bahagia yang terpuji, bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Bahagianya ibadah, bahagianya ta'ah. Mari kita tutup dengan membaca salawat
An-Nur Al-Mubin. Semua saya harap sama-sama kita baca, hadirkan hati, mudah-mudahan ini jadi absen nama kita di hadapan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikenal, setiap nama kita dan nama orang tua kita diingat oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mendapatkan pertolongan syafaat dalam hidup kita, menjelang wafat, di dalam kubur kita, di hari kebangkitan, di mahsyar, diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. 3 kali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir sekali lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qulna muslimin wa muslimin min ash-shaqaa إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى العون ومن الفضل إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الطيب إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العزم إلى اليسر إلى الإجبار ومن السفر إلى السكن ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجو إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا في الدنيا وعلى
الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جامع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المرضي إلى جنتك المسعود ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا الله يا الله يا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أسألك توفيقا من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن ظن بك ورؤية عمن سواك إلهي يا لطيف يا يا نبي أسألك أن تهنك واستغراقا فيك ولطفا آمنا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وزمنا بالحق والدين وعزا وشرفا يقوى بمحبة لا يملك ذنب ولا فساد إنك سميع قريب صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.